Terima kasih Siti Intan. Materi yang pertama mengenai pengertian putusan, pendapat, dan proposisi. Yang pertama ada pengertian putusan. Putusan adalah tindakan akal manusia yang mengakui atau mengingkari sesuatu terhadap sesuatu. Selanjutnya ada pengertian pendapat. Pendapat atau opini merupakan suatu akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi. Dan ada pula pengertian proposisi adalah satu tutur atau pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita. Next. Selanjutnya ada pertentangan putusan. Sebuah putusan akan dikatakan bertentangan apabila ia memutuskan dalam perkara yang sama, namun berisikan hal persetujuan atau pengingkaran yang berbeda, dan tidak menjadi masalah apabila memutuskan dalam perkara yang sama namun berisikan hal yang berbeda tetapi mempunyai hal yang sama. Misalnya itu seperti semua undangan hadir memiliki pengertian yang sama dengan tidak ada undangan yang tidak hadir, walaupun halnya berbeda namun tetap dalam satu arti. Next. Selanjutnya ada masalah kontradiksi dalam masyarakat, yaitu kita sering sekali menemukan pertentangan-pertentangan dalam sebuah putusan. Orang banyak sekali salah dalam membuat putusan, sehingga putusan yang diambil di awal bertentangan dengan putusan yang ia ambil di akhir. Bukan hanya orang yang tidak terpelajar, tapi orang terpelajar sekalipun kerap sekali membuat kesalahan yang sama. Hal ini berakibat fatal apabila dilakukan oleh seorang pemimpin, karena pertentangan yang dia buat justru menunjukkan kelemahan logikanya, sedangkan kelemahan logika yang dimiliki seorang pemimpin berakibat kepada tindakan dan perbuatan yang keliru oleh pengikutnya. Selanjutnya, yang kedua ada pertentangan pendapat. Pertentangan pendapat yakni pertentangan antara perbedaan pendapat antar dua individu, dua kasus, dan lainnya. Perbedaan pendapat menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah atau kasus tidak dapat dilakukan generalisasi. Setiap masalah atau kasus memiliki karakteristik yang berbeda atau kasusistik. Apabila melakukan generalisasi terhadap suatu masalah atau kasus yang substansinya terdapat perbedaan-perbedaan, maka akan melahirkan kesesatan. Next. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Widya Hanifah. Widya. Baik, yang selanjutnya contoh kasus dari pertentangan pendapat. Biasanya orang yang melakukan kejahatan pasti dihukum. Pernyataan ini benar apabila terbukti benar. Sedangkan dalam hukum, tidak selalu orang yang perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dapat dijatuhi hukuman. Dalam hukum dikenal dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Mungkin juga ada upaya membela diri maupun situasi dan kondisi yang terpaksa harus berbuat demikian. Kemungkinan lain, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan hukum perdata. Next. Selanjutnya ada pertentangan proposisi. Setiap pernyataan atau proposisi tentang sesuatu selalu dapat dipertentangkan dengan pernyataan atau proposisi yang lain. Namun demikian, hasil atau kesimpulan dari pertentangan tersebut sangat tergantung pada pola dari masing-masing proposisi. Next. Ini ada grafik pertentangan proposisi. Yang pertama ada kontradiksi. Pada kontradiksi, proposisi atau pernyataan dengan pola A dipertentangkan dengan proposisi atau pernyataan dengan pola O, atau sebaliknya. Lalu, proposisi atau pernyataan dengan pola E dipertentangkan dengan proposisi atau pernyataan dengan pola I, atau sebaliknya. Yang kedua ada pertentangan kontraris. Proposisi atau pernyataan dengan pola A dipertentangkan dengan proposisi atau pernyataan dengan pola E, atau sebaliknya. Selanjutnya ada pertentangan subkontraris. Pada pertentangan subkontraris, proposisi atau pernyataan dengan pola I dipertentangkan dengan proposisi atau pernyataan dengan pola O, atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah pertentangan subalternasi. Pada pertentangan subalternasi, proposisi atau pernyataan dengan pola A dipertentangkan dengan proposisi atau pernyataan dengan pola I, atau sebaliknya.
Dan proposisi atau pernyataan dengan pola E dipertentangkan dengan proposisi atau pernyataan dengan pola I atau sebaliknya. Next. Ini ada contoh kasus dari kontradiksi. Pendapat pertama, semua kuda adalah binatang. Pendapat kedua, sebagian kuda bukan binatang. Kedua pendapat ini saling bertentangan. Lalu yang kedua, pertentangan kontraris. Pendapat pertama, semua kuda adalah binatang. Pendapat kedua, semua kuda bukan binatang. Kedua pendapat ini saling bertentangan. Yang ketiga, pertentangan subkontraris. Pendapat pertama, sebagian kuda adalah binatang. Pendapat kedua, sebagian kuda bukan binatang. Kedua pendapat ini saling bertentangan. Dan yang terakhir, pertentangan subalternasi. Pendapat pertama, semua kuda adalah binatang. Pendapat kedua, sebagian kuda bukan binatang. Pendapat ini juga saling bertentangan. Next. Selanjutnya, ada pertentangan kontradiktoris. Dari hasil pertentangan kontradiktoris akan didapat matrik kepastian seperti tabel di samping. Dengan membaca matrik kepastian akan didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, jika pendapat pertama benar, maka pastilah pendapat kedua salah. Atau, jika pendapat pertama salah, maka pastilah pendapat kedua benar. Selanjutnya, tidak mungkin kedua pendapat tersebut salah dua-duanya atau tidak mungkin kedua pendapat itu benar dua-duanya. Yang kedua ada pertentangan kontraris. Dari hasil pertentangan kontradiktoris akan didapat matrik kepastian seperti tabel di samping. Dengan membaca matrik kepastian akan didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, jika pendapat pertama benar, maka pastilah pendapat kedua salah. Atau, jika pendapat pertama salah, maka pastilah pendapat kedua benar. Selanjutnya, mungkin kedua pendapat tersebut salah dua-duanya, tetapi tidak mungkin kedua pendapat itu benar dua-duanya. Yang ketiga ada pertentangan subkontraris. Dari hasil pertentangan kontradiktoris akan didapat matrik kepastian seperti tabel di samping. Dengan membaca matrik kepastian akan didapat hasil sebagai berikut. Jika pendapat pertama benar, maka pastilah pendapat kedua salah, atau jika pendapat pertama salah, maka pastilah pendapat kedua benar. Selanjutnya, tidak mungkin kedua pendapat tersebut salah dua-duanya, tapi mungkin kedua pendapat itu benar dua-duanya.